Halo, Rossoneri. Selamat datang kembali di Kabar Bola. Seantero Italia kini mulai khawatir karena ada satu tim yang perlahan tapi pasti mulai menunjukkan taringnya. Ya, I Rossoneri AC Milan kini berdiri sendirian di puncak klasemen Serie A. Pada pekan ke-7 Liga Italia, pasukan Massimiliano Allegri berhasil mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-1 di San Siro. Kemenangan ini membuat Milan mengoleksi 16 poin dari 7 pertandingan, unggul satu angka dari para pesaing terdekat seperti Inter Milan, Napoli, dan AS Roma. Dan kini, pembicaraan tentang peluang Scudetto pun mulai terdengar kian nyaring di telinga para tifosi Milan. Namun menariknya, sang pelatih Massimiliano Allegri memilih untuk tetap merendah. Berada di puncak klasemen memang bagus, tapi kami belum mengirim pesan apa-apa kepada siapapun, ujar Allegri seperti dikutip dari Football Italia. Kami baru mengumpulkan 16 poin. Dengan 16 poin, Anda bisa saja terdegradasi. Jadi kami harus terus mencari poin sebanyak mungkin, lanjutnya sambil tersenyum. Sebuah pernyataan rendah hati yang justru membuat para rival semakin waspada. Karena sejarah mencatat, ketika Allegri sudah membawa timnya ke puncak klasemen Serie A, biasanya sulit sekali untuk menjatuhkannya lagi. Namun Allegri juga menyadari bahwa perjalanannya belum selesai. Ia menegaskan Milan tidak boleh terburu-buru memikirkan Scudetto, terutama dengan kondisi tim yang masih belum lengkap. Kami berharap bisa segera memulihkan Loftus-Cheek atau Kunku untuk laga berikutnya. Tapi kalau tidak, kami tetap harus berjalan dengan skuad yang ada, kata Allegri. Kuncinya adalah fokus, kerja keras, dan jangan terburu-buru. Dalam laga kontra Fiorentina sendiri, Milan sempat dibuat panik setelah Robin Gosens membawa tim tamu unggul di menit ke-55. Namun, seperti biasa, ketika semua mata tertuju pada siapa yang bisa menjadi penyelamat, nama Rafael Leao kembali muncul sebagai pahlawan. Leao tampil brilian dengan 2 gol, masing-masing di menit ke-63 dan 86, yang salah satunya lewat eksekusi penalti. 2 gol itu memastikan Milan membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan penting di San Siro. Allegri pun memberikan pujian khusus untuk anak asuhnya yang tak menyerah meski sempat tertinggal. Tim bermain dengan baik. Sampai gol mereka, saya rasa Fiorentina bahkan belum punya satupun tembakan berarti. Kami menciptakan banyak peluang dari bola mati lewat Tomori dan Pavlovic, serta umpan berbahaya dari Athekame, ujar Allegri. Kami bereaksi dengan baik dan berjuang sampai akhir. Itu yang paling penting, tambahnya. Sementara di sisi lain, pelatih Fiorentina, Stefano Pioli, justru melontarkan kekecewaan besar. Ia menilai timnya tidak layak kalah dan merasa penalti yang diberikan kepada Milan terlalu kontroversial. Wasit bilang VAR hanya akan intervensi jika ada kesalahan yang jelas dan nyata. Jadi saya ingin tahu, apakah itu memang kesalahan yang jelas? Ucap Pioli dengan nada kesal. Namun terlepas dari kontroversi itu, satu hal kini pasti, AC Milan mulai membangun kekuatan besar di bawah kendali Massimiliano Allegri. Sebuah kombinasi antara pengalaman, strategi matang, dan mental juara yang membuat tim-tim lain di Serie A mulai waspada. Dan jika tren positif ini terus berlanjut, mungkin kita sedang menyaksikan babak baru kebangkitan Rossoneri menuju kejayaan mereka yang berikutnya. Di samping itu, kemenangan AC Milan atas Fiorentina dengan skor di San Siro benar-benar jadi sorotan seluruh Italia. 2 gol dari Rafael Leao menggetarkan stadion dan membawa Rossoneri mengamankan posisi mereka di puncak klasemen Serie A. Namun, di balik sorotan kemenangan sensasional itu, ada satu hal menarik yang tidak banyak orang tahu. Salah satu petinggi utama AC Milan justru tidak hadir di San Siro malam itu. Ya, Giorgio Furlani, sang CEO AC Milan, ternyata absen dari laga penting melawan Fiorentina. Tapi bukan karena alasan pribadi atau kesehatan, melainkan karena sedang menjalankan misi penting untuk masa depan klub.
Furlani diketahui tengah berada di Washington, Amerika Serikat, menghadiri acara gala bergengsi untuk memperingati 50 tahun National Italian American Foundation, atau disingkat NIAF. Acara ini bukan acara sembarangan. NIAF adalah organisasi budaya besar di Amerika yang memiliki tujuan mulia, mempromosikan sejarah, bahasa, dan budaya Italia di negeri Paman Sam. Organisasi ini bahkan menjadi pusat bagi sekitar 20 juta warga Amerika keturunan Italia, sekaligus berperan penting dalam memperkuat hubungan budaya dan ekonomi antara Italia dan Amerika Serikat. Nah, disinilah peran Furlani menjadi menarik. Menurut laporan media Italia, kehadirannya di acara tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari strategi besar Milan untuk memperluas jangkauan bisnis dan pengaruh klub di luar Eropa. Kabarnya, Furlani tengah menjalin diskusi dengan sejumlah calon mitra strategis di Amerika. Tujuannya, mencari kerjasama baru yang bisa memperkuat posisi finansial Milan sekaligus memperluas basis penggemar mereka di pasar internasional. Langkah ini sejalan dengan visi klub yang kini berada di bawah kendali Redbird Capital, perusahaan investasi asal Amerika Serikat yang memang fokus mengembangkan brand olahraga ke level global. Bahkan, dari pembicaraan yang mulai dibuka oleh Furlani, ada kemungkinan besar bahwa AC Milan akan kembali melakukan tur pramusim di Amerika Serikat pada musim panas mendatang, atau paling lambat di musim berikutnya. Sebuah langkah yang bisa menjadi bagian dari kampanye global Milan untuk memperluas pengaruh mereka seperti era kejayaan masa lalu. Saat Milan menjadi ikon sepak bola dunia, bukan hanya di Eropa. Sementara itu, di atas lapangan, para pemain Milan melakukan tugas mereka dengan sempurna. 2 gol dari Rafael Leao menjadi simbol bahwa klub ini tengah berada di jalur yang tepat, baik di sisi olahraga, maupun di sisi bisnis. Kemenangan di San Siro, dan langkah strategis di Washington. 2 hal yang tampak berbeda, tapi sesungguhnya sama-sama membawa AC Milan menuju masa depan yang lebih besar dan lebih global. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kamu suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Forza Milan!